Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Febrianti dengan NIM 18130411011, kelas 5A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit akibat dari kerusakan kromosom pada manusia. Nah, ada baiknya kita mengetahui apa itu kelainan kromosom. Jadi, kelainan kromosom dapat dikelompokkan jadi dua kelompok dasar, yaitu kelainan numerik atau jumlah dan kelainan struktural atau bentuk. Yang pertama, kelainan numerik atau jumlah. Kelainan kromosom yang paling banyak terjadi pada manusia adalah kelainan numerik. Kelainan numerik terjadi ketika seseorang kehilangan salah satu kromosom pasangannya. Kondisi ini disebut monosomi. Kondisi lainnya ketika seseorang memiliki lebih dari dua kromosom. Kondisi ini disebut trisomi. Yang kedua yaitu kelainan struktural atau bentuk. Selain jumlah, struktur kromosom juga bisa berubah, dan tentu hal ini menyebabkan masalah atau cacat bawaan. Namun, kelainan struktur lebih jarang terjadi pada manusia secara alami. Contoh dari kelainan struktural yaitu sebagai berikut. Sindrom Turner. Sindrom Turner adalah suatu kelainan genetik pada wanita karena kehilangan satu kromosom X. Wanita normal memiliki kromosom seks XX dengan jumlah total kromosom sebanyak 46. Namun, pada penderita sindrom Turner hanya memiliki kromosom seks X0 dan total kromosom 45. Hal ini terjadi karena satu kromosom hilang atau saat selama gametogenesis atau pembentukan gamet ataupun pada tahap awal pembelahan zigot. Ciri-ciri dari sindrom Turner ini yaitu wanita dengan sindrom Turner memiliki kelenjar kelamin atau gonad yang tidak berfungsi dengan baik dan dilahirkan tanpa ovari atau uterus. Apabila seseorang wanita tidak memiliki ovari, maka hormon estrogen tidak diproduksi dan wanita tersebut menjadi infertil. Namun, apabila seseorang penderita sindrom Turner memiliki sel normal XX dan sel cacat atau sindrom Turner X0 di dalam tubuhnya, maka ada kemungkinan wanita tersebut fertil. Wanita dengan keadaan demikian disebut mosaikisme. Penderita sindrom Turner memiliki beberapa cenderung ciri fisik tertentu seperti bertubuh pendek, kehilangan lipatan kulit di sekitar leher, pembengkakan pada tangan dan kaki, wajah menyerupai anak kecil, dan dada berukuran kecil. Beberapa penyakit cenderung menyerang penderita sindrom ini. Di antaranya adalah penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal dan tiroid, kelainan rangka tulang seperti skoliosis dan osteoporosis, obesitas, serta gangguan pendengaran dan penglihatan. Sebagian besar penderita sindrom ini tidak memiliki keterbelakangan intelektual. Namun, dibandingkan wanita normal, penderita memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menderita keterbelakangan intelektual. Sebagian penderita sindrom Turner memiliki kesulitan dalam menghafal, mempelajari matematika, serta kemampuan visual dan pemahaman ruanginya rendah. Perbedaan fisik dengan wanita normal juga membuat penderita sindrom Turner cenderung sulit untuk bersosialisasi. Pada gambar, dapat terlihat kromosom 45 X pada penderita sindrom Turner. Kemudian terdapat gambar leher penderita sindrom Turner tanpa lipatan kulit dan gambar di bawahnya kembali normal setelah dioperasi. Kemudian terdapat sindrom Down atau trisomi 21. Sindrom Down pada umumnya disebabkan karena gagalnya pembelahan sel gamet atau sel telur atau sperma pada proses meiosis 1 ataupun meiosis 2 yang mengakibatkan terjadinya kelebihan kromosom 21 sel gamet. Apabila sel gamet tersebut dibuahi akan menghasilkan bayi dengan kelebihan satu kromosom 21 atau disebut trisomi 21 dengan karyotipe 47XX ditambah 21 perempuan atau 47XY ditambah 21 laki-laki. Sindrom Down jenis ini disebut sebagai sindrom Down klasik dan tidak diturunkan. Pada gambar dapat dilihat karyotipe sindrom Down klasik perempuan 47XX plus 21. Sebagian kecil kasus terjadi akibat terjadinya translokasi atau perpindahan sebagian atau seluruh kromosom ke kromosom lain.
yang terjadi akibat adanya translokasi kromosom 21 dengan kromosom akrasentrik atau tidak memiliki lengan pendek. Lain misalnya kromosom 14 paling sering, kemudian kromosom 13, kromosom 15, dan dengan kromosom 21. Sindrom Down jenis ini disebut sebagai sindrom Down translokasi dan pada umumnya diturunkan dari orang tuanya atau karier. Pada gambar dapat dilihat karyotipe sindrom Down translokasi. Faktor risiko sindrom Down yaitu kegagalan terjadinya pembelahan sel gamet atau meiosis, non-disjunction atau belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun beberapa literatur mengatakan faktor lingkungan seperti polusi, merokok, paparan sinar radiasi, kurang gizi, gangguan metabolisme asam folat menjadi faktor yang diduga merupakan faktor yang menyebabkan gagalnya pembelahan sel gamet. Tanda-tanda fisik sindrom Down. Pada saat lahir, bayi dengan sindrom Down mempunyai tonus otot yang lemah, sehingga sering mengakibatkan bayi mengalami kesulitan minum susu yang mengakibatkan berat badan bayi rendah. Selain mengalami disabilitas intelektual dengan IQ berkisar antara 50-70, anak dengan sindrom Down mempunyai karakteristik fisik yang khas berupa kepala dan leher kecil, jadi mata sipit dan kecil dengan kelopak mata yang upslating, hidung pesek, lidah besar atau menjulur, telinga kecil dan rendah, leher pendek. Kemudian tangan dan kaki, garis tangan tunggal dan lurus, jari-jari tangan dan kaki pendek, antara jari ke-1 dan kedua lebar. Kemudian perawakan pendek. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.